Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 471. Situasi. Tubuh Sichuan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Namun, dia tidak meluncurkan serangan apapun pada Lindong. Sebagai gantinya, dia mencoba meraih sajadah akumulasi roh di depan Lindong. Tampaknya dia ingin merebut sajadah dengan paksa. Secara alami, Lindong bisa merasakan motif Sichuan. Dengan semburat dingin di matanya, Lindong tiba-tiba maju selangkah. Segera, kekuatan Yuan yang kejam di sekitar tubuhnya meletus dengan sinar cahaya cemerlang yang menjelma menjadi gajah raksasa yang bersinar. Takler runtuhan langit Saint Elephant. Gajah raksasa yang bersinar memancarkan aura menakutkan namun kuat. Dengan kekuatan yang mengguncang bumi, itu menyerang Sichuan dengan kejam. Bang-bang! Udara di bawah meledak karena dampak yang kuat itu. Setelah itu, mata Sichuan menyipit sebelum ekspresi wajahnya berubah tiba-tiba menjadi menakutkan. Mengabaikan serangan Lindong, dia tidak menarik tangannya dan terus meraih sajadah. Dia meneteskan air liur memikirkan mendapatkan sajadah ini yang mampu memadukan dua jenis energi yang berbeda. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi senjata yang tangguh di tangannya. Adapun serangan Lindong, meskipun itu keras dan ganas, Sichuan merasa bahwa tidak perlu khawatir karena dia telah melewati satu kesengsaraan nirvana. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia menerima serangan Lindong, yang terakhir masih tidak akan mampu menanganinya. Ini adalah kepercayaan diri seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Ketika Lindong melihat Sichuan mengabaikan serangannya dan terus meraih sajadah, matanya menjadi pucat. Pada saat itu, gajah raksasa yang bersinar, yang disertai dengan kekuatan mengerikan, menabrak tubuh Sichuan dengan kejam. Mendering. Tepat pada saat tabrakan terjadi, suara tajam dari dua logam yang bertabrakan meletus. Sinar keemasan di tubuh Sichuan melonjak liar saat dia mencoba menahan dampak kuat dengan paksa. Di bawah dampak yang kuat, tangan terentang Sichuan menjadi semakin lambat. Dan akhirnya, tangannya membeku saat masih beberapa meter dari sajadah. Nyah! Saat Lindong berteriak, tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang juga. Segera setelah itu, pancaran emas mulai meluas dan terwujud menjadi gajah raksasa yang bersinar dalam hitungan detik. Cahaya keemasan yang terpancar sangat mencolok. Mendering. Dentang. Kali ini, suara yang lebih keras dan keras bergema. Tepat ketika ujung jari Sichuan hendak melakukan kontak dengan sajadah, tubuhnya terlempar ke belakang. Setelah mengambil beberapa langkah di udara, dia kemudian bisa menstabilkan dirinya sendiri. Seketika, wajahnya menjadi sangat pucat. Jelas, fakta bahwa Lindong mampu menjatuhkannya kembali telah melebihi harapannya. Namun, meskipun Sichuan menerima pukulan dahsyat dari Lindong, yang pertama masih kuat dan hidup tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah. Setelah melihat ini, Lindong diam-diam merasa khawatir tentang Sichuan. Sichuan benar-benar layak menjadi seorang praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Serangan seperti itu akan membuat darah praktisi panggung nirvana biasa bergejolak. Namun Sichuan muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sichuan menstabilkan tubuhnya. Rupanya, kegagalan berulang dalam peristiwa baru-baru ini telah mempermalukannya secara ekstrim. Rasa dingin menyembur dari matanya. Tiba-tiba, dia membidik Lindong dengan jarinya di kejauhan. Astaga! Cahaya keemasan yang cemerlang, yang menyatu dengan kekuatan Yuan yang sangat kejam, berkumpul di jari Sichuan dengan kecepatan yang menakutkan. Energi ini sangat cocok dengan kedinginan yang berkilauan di matanya. Semua orang tahu bahwa dia benar-benar marah kali ini. Jari pemisah surga berlian. Cahaya keemasan seperti kilat mulai melonjak. Dalam hitungan detik, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari ujung jari Sichuan dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sinar cahaya keemasan ini sangat kuat. Saat sinar cahaya keemasan melesat di udara, bahkan sepertinya meninggalkan bekas berwarna emas samar di ruang hampa. Mata Lindong menegang saat dia melihat sinar cahaya keemasan yang masuk.
Pada saat ini, dia bisa merasakan bahaya yang kuat. Segera, dia memutar telapak tangannya sebelum lubang hitam terbentuk di atasnya. Astaga! Sinar cahaya keemasan mendekat dengan kejam. Namun, pada saat Lindong mengulurkan tangannya, sinar cahaya keemasan tiba-tiba berbelok aneh di jalur terbangnya. Alih-alih menyerang Lindong, itu meledak dengan ganas ke arah sajadah di depan Lindong. Pada saat inilah Lindong menyadari bahwa target Sichuan bukanlah dia tetapi sajadah akumulasi roh. Orang ini memang menentukan. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Tidak diragukan lagi, langkah ini sangat kejam dan telah melampaui harapan Lindong juga. Oleh karena itu, ketika Lindong melihat sinar cahaya keemasan berbelok tiba-tiba di jalur terbangnya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Bang! Sinar cahaya keemasan mendarat tepat di sajadah. Seketika, gelombang energi liar dan kuat menyapu area tersebut. Setelah terkena serangan yang begitu kuat, banyak retakan merobek sajadah akumulasi roh di depan mata terkejut Lindong. Sajadah penumpukan roh bukanlah harta karun jiwa dan tidak memiliki banyak sifat, kecuali fakta bahwa itu dapat menggabungkan energi mental dan kekuatan Yuan. Karena itu, ketika terkena serangan habis-habisan Sichuan, ia tidak tahan dengan kerusakan dan akhirnya runtuh. Bergerak! Retakan! Retakan mulai meluas dengan cepat. Akhirnya, di bawah tatapan putus asa Lindong, sajadah meledak dan memenuhi langit dengan lampu berkilauan. Sajadah akumulasi roh dihancurkan oleh Sichuan. Sichuan, yang berdiri di kejauhan, mencibir melihat pemandangan ini. Meskipun sayang untuk menghancurkan sajadah, itu masih lebih baik daripada membiarkan Lindong menyimpannya. Namun, sementara kilau cahaya melayang di langit, semua orang termasuk Lindong tidak menemukan bahwa seberkas cahaya melesat keluar dari langit dengan cahaya berkilauan. Dan karena Lindong berdiri di belakang sajadah, dia adalah orang pertama yang terkena sinar cahaya itu. Setelah melakukan kontak dengan tubuh Lindong, seberkas cahaya menghilang tanpa sedikit pun kelainan, bahkan Lindong tidak menemukan apapun. Wajah Lindong suram. Rupanya, dia tidak menyangka akan tertipu oleh Sichuan, yang dengan berani menghancurkan sajadah akumulasi roh di depannya. Lindong dengan jelas memahami pentingnya sajadah akumulasi roh. Bahkan individu yang berpengalaman seperti Little Marten akan merasa agak sulit untuk menggabungkan berbagai jenis kekuatan bersama-sama. Hal ini tentu menunjukkan nilai dari sajadah penumpukan roh. Oleh karena itu, Lindong menderita kerugian yang cukup besar ketika sajadah dihancurkan oleh Sichuan. Mata Lindong tampak menyeramkan. Energi mental yang melonjak, disertai dengan kemarahan di hatinya, meletus dan memenuhi langit dan bumi dalam sekejap. Tiba-tiba, angin kencang menyapu dan awan badai terbentuk dan guntur menggelegar di seluruh langit. Energi mental yang begitu kuat. Apakah orang ini benar-benar baru saja mencapai master simbol surga baru-baru ini? Bagaimana dia memiliki energi mental yang begitu kuat? Setelah melihat langit dan bumi dipenuhi dengan energi mental yang kuat, para penonton di tembok kota menjadi gempar. Bahkan Sichuan menyipitkan matanya sedikit. Melahap telapak guntur. Petir besar, perak, seperti ular tiba-tiba ditembak jatuh dari langit. Saat Lindong menyerang telapak tangannya, petir itu menjelma menjadi jejak telapak tangan petir hitam yang melesat ke arah Sichuan dengan kejam. Saat Sichuan melihat telapak petir hitam yang masuk, dia tidak berani ragu. Dia bisa merasakan aura aneh yang datang dari telapak petir dan karenanya, dia tidak berani mengabaikannya. Segera, dia mengaktifkan Yuan Power-nya dan membentuk telapak tangan besar, yang pada gilirannya bertabrakan dengan ganas dengan telapak tangan petir. Bang! 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 Petir menyambar tanpa henti di langit. Setelah telapak petir bertabrakan dengan serangan Sichuan, suara ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh langit. Di tembok kota, ketika para penonton menyaksikan dua individu terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit, mereka menjilat bibir mereka dalam diam. Jelas, mereka sangat terkejut melihat bagaimana Lindong bisa bertarung secara merata melawan Sichuan begitu lama. Secara alami, mereka yang berwawasan luas dapat mengatakan bahwa Sichuan akan mengamankan kemenangan jika pertarungan ini berkepanjangan.
Bagaimanapun, dia adalah seorang individu yang telah melewati satu kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, kekokohan Yuan Power-nya secara alami melampaui Lindong. Bang! Setelah pertukaran melelahkan lainnya, Lindong mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah beberapa saat, dia menatap si Xuan yang mencibir dengan tatapan sedingin es. Lindong, kemampuan bertarungmu memang melebihi harapanku. Namun, saya sudah mengatakan tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri hari ini. Si Xuan menunjuk ke jaring bercahaya di langit yang telah menyegel seluruh area. Lindong mungkin memasang perlawanan yang kuat sekarang, tapi itu akan berumur pendek. Setelah beberapa saat, dia akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika saat itu tiba, akan mudah untuk menangkapnya. Lindong menyipitkan matanya dan tepat ketika dia hendak mencibir, suara Little Marten terdengar di benaknya dengan mendesak, "Lindong, ayo pergi dulu. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan tubuhmu." Setelah mendengar suara Little Marten, Lindong terkejut. Namun, meskipun ada beberapa keraguan di benaknya, dia masih menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia melirik si Xuan dan tertawa, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hal-hal ini dapat menghentikanku?" Si Xuan menyipitkan matanya dan tertawa dingin, "Mungkinkah kamu masih memiliki beberapa ocehan untuk dikatakan?" Itu tidak benar-benar dianggap ocehan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa formasi Anda adalah pemborosan energi. Saya akan mengingat fakta bahwa Anda menghancurkan sajadah saya. Lain kali, saya akan memastikan Anda membayar hutang Anda. Lindong berkata dengan jelas. Dengan lambaian telapak tangannya, sebuah kunci kuno muncul di tangannya. Kunci misterius kuno. Saat si Xuan melihat kuncinya, pupil matanya melebar tiba-tiba. Segera setelah itu, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menjulurkan telapak tangannya. Sebuah telapak tangan Yuan Power yang besar dilemparkan ke arah Lindong dengan ganas. "Tidak perlu bagimu untuk mengirimku pergi. Hari ini, saya akan dengan baik hati menerima 1 juta pil nirvana ini. Lain kali, kamu sebaiknya berhati-hati." Sehubungan dengan serangan si Xuan, Lindong hanya tersenyum. Kemudian, kunci kuno misterius meletus dengan cahaya menyilaukan yang menyelimuti tubuh Lindong. Tak lama setelah itu, Lindong dengan aneh menghilang dari langit. Telapak tangan besar itu tidak mengenai apapun kecuali udara. Saat si Xuan melihat udara kosong, wajahnya menjadi sangat pucat. Chapter 472. Formasi tubuh internal. Di luar Devil Cliff City, pinggiran kota menjadi sunyi seketika. Semua orang di atas tembok kota tercengang saat mereka menatap tempat Lindong menghilang secara misterius. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan langsung menghilang sedemikian rupa. Suasana hening yang menembus tembok kota berlangsung beberapa saat, sebelum beberapa pasang mata menoleh dengan gembira untuk melirik si Xuan yang berwarna hijau baja. Untuk masalah hari ini, Kekaisaran Tebing Iblis telah mengaktifkan semua pasukan mereka dan bahkan si Xuan, seorang praktisi tahap Wan Yuan Nirvana, secara pribadi telah turun tangan. Namun, pada akhirnya, Lindong masih berhasil mendapatkan 1 juta pil nirvana. Tindakannya tidak diragukan lagi seperti 2 tamparan keras dan keras tepat di wajah Kekaisaran Iblis Chief. Melayang di udara, si Xuan tampaknya telah menemukan tatapan sombong itu. Segera, ekspresinya berubah lebih suram. Pada saat yang sama, jaring bercahaya yang tersebar di langit mulai meredup secara bertahap saat para praktisi elit kerajaan tebing iblis menuju ke arahnya dari segala arah. Ketika mereka melihat ekspresi muram di wajah si Xuan, yang tampak seperti akan melahap manusia, tidak ada dari mereka yang berani bernapas. "Kirimkan kata-kataku, siapapun yang menangkap Lindong dan mempersembahkan kepalanya, tidak hanya dia akan diberi 1 juta pil nirvana yang dimilikinya, Kekaisaran Tebing Iblisku akan memberinya 500.000 pil nirvana lagi." Mata si Xuan dengan muram menyapu tempat di mana Lindong menghilang, sebelum suaranya yang sedingin es memantul di langit dan memasuki telinga para praktisi di tembok kota. "Wow!" Setelah si Xuan berbicara, kilatan yang membara dan serakah segera menyembur ke mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah totalnya adalah 1.500.000 pil nirvana. Jika ada yang bisa mendapatkan jumlah yang melimpah ini dan menggunakannya untuk menyerang tahap nirvana, seseorang jelas tidak perlu khawatir tentang kekurangan ki nirvana.
Hadiah untuk karunia ini benar-benar mengganggu kegilaan. Sebuah paduan suara menyapu kerumunan seperti gelombang, sebelum mencapai seluruh kota. Sebagian besar dari mereka pertama kali dikejutkan oleh pil nirvana dalam jumlah besar ini, sebelum mata mereka langsung menjadi merah darah. Pada saat yang sama, beberapa orang yang tenang dan logis diam-diam menggelengkan kepala. Meskipun 1.500.000 pil nirvana sangat menggoda, Lindong bukanlah penurut. Karena dia dapat dengan mudah melarikan diri bahkan setelah kekaisaran tebing iblis membuat barikade yang berat, bukanlah hal yang mudah untuk menangkapnya. Tidak akan mudah untuk mendapatkan pil nirvana itu. Tentu saja, ada sangat sedikit orang yang logis dan waras. Bagaimanapun, 1,5 juta pil nirvana sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang gila. Sichuan menatap kota itu dengan gempar, sebelum sebuah tawa melintas di matanya. Setelah itu, dia dengan muram bergumam pada dirinya sendiri, karena kamu telah menyinggung kekaisaran tebing iblisku, aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi di medan perang kuno. Lindong, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Sementara Sichuan mengeluarkan hadiah pada Lindong, yang terakhir sudah bersembunyi di dalam domain kunci kuno yang misterius. Ketika dia memasuki domain itu, kunci kuno yang misterius itu terlupakan. Berdasarkan kemampuan Sichuan saat ini, dia tidak dapat mendeteksi mereka. Di dalam kunci kuno yang misterius, itu adalah arena batu hitam yang sama. Saat ini, itu benar-benar kosong dan tidak ada jejak kehidupan. Lindong mendarat di arena batu hitam itu, sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Segera, api kecil melompat keluar dari lengan bajunya, sebelum Marten kecil melintas dan muncul. Apa yang sedang terjadi? Saat dia menatap Little Marten, Lindong mengerutkan alisnya dan bertanya. Coba lihat sendiri. Little Marten menggaruk wajahnya dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya. Ketika dia melihat ekspresi Little Marten, hati Lindong melompat dengan lembut. Segera, pikirannya memasuki tubuhnya. Setelah mencari beberapa saat, setengah saat kemudian, dia akhirnya menemukan sumber masalahnya. Di atas dantiannya, sebuah bola bercahaya tanpa sadar muncul. Di dalam bola bercahaya itu, benang bercahaya samar-samar mulai menyebar dan mereka tampaknya telah membentuk formasi bercahaya mini yang sangat tidak jelas dan kompleks. Kuno, tidak jelas. Aura itu menyebabkan hati Lindong tenggelam. Ini adalah kesan pertama Lindong dari formasi itu. Saat dia menatap formasi itu, untuk sesaat, Lindong benar-benar tersesat. Jelas, dia tidak bisa memahami bagaimana benda itu tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Namun, yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa entah bagaimana, dia merasa bahwa formasi kompleks ini sedikit familiar. Lindong mengerutkan alisnya saat dia dengan hati-hati mengamati formasi. Setengah saat kemudian, ekspresinya akhirnya mulai berubah. Itu karena dia menemukan bahwa melayang di bawah formasi bercahaya itu, sebenarnya ada gigi di dantiannya, yang menguras energi dari dalam sebelum benar-benar diserap oleh formasi itu. Situasi ini menyebabkan hati Lindong bergetar hebat. Benda terkutuk itu sebenarnya mencuri kekuatan Yuannya. Saat kemarahan memenuhi hatinya, pikiran Lindong bergerak sebelum aliran Yuan Power melolong dan dengan kejam menghantam formasi bercahaya itu. Namun, terlepas dari usahanya, formasi bercahaya itu tidak mau bergerak sama sekali. Bahkan, tingkat penyerapannya bahkan mulai meningkat dan ini menyebabkan Lindong segera menghentikan tindakan gegabahnya. Apa itu? Setelah mencoba beberapa cara berbeda, Lindong masih gagal mencapai apapun. Karena itu, pikirannya keluar di luar tubuhnya, sebelum dia berbalik untuk bertanya kepada Little Marten dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jika saya tidak salah, itu pasti formasi aneh yang tersembunyi di dalam sajadah akumulasi roh. Keberadaannya memungkinkan pemilik tikar untuk memadukan dua jenis energi yang berbeda. Little Marten bergema dengan sungguh-sungguh. Formasi terkutuk itu menguras Yuan Powerku. Lindong mengertakkan gigi saat dia berkata. Jika dia terus membiarkan formasi mengurasnya, haruskah dia repot dengan kultivasi? Meskipun hanya sedikit yang terkuras setiap kali, itu adalah proses pengeringan yang terus-menerus dan berkepanjangan yang benar-benar berdampak padanya. Karena itu, dia harus menyingkirkan benda itu. Formasi ini tidak sesederhana itu.
Sebelumnya, saya pergi untuk memeriksanya. Benda ini sebenarnya memiliki sifat magis fusi. Little Marten perlahan berkata. Lindong memutar matanya. Bukankah ini sangat mencolok? Dia menggunakan sajadah akumulasi roh untuk menggabungkan kekuatan Yuan dan energi mental dan menciptakan energi esensi Yuan yang unik namun kuat. Ini bukan perpaduan biasa. Sebaliknya, ini adalah jenis fusi yang kompleks dan tidak jelas. Misalnya, Anda benar-benar dapat menggabungkan dua atau lebih jenis energi yang berbeda bersama-sama. Sementara Little Marten berbicara, semburat keterkejutan jelas terpampang di matanya. Sepertinya bahkan dikejutkan oleh properti itu. Lindong akhirnya terkejut. Ketika dia mengerti apa artinya, bibirnya tanpa sadar bergetar, sebelum hatinya bergetar. Formasi ini benar-benar aneh dan dia tidak tahu apakah itu kabar baik atau kabar buruk untuk memilikinya di dalam tubuhnya. Ada 3 jenis energi yang berbeda di dalam tubuh Anda. Kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan pemakan dari tablet pemakan leluhur. Jika Anda belajar mengendalikan formasi ini, mungkin Anda bisa menggabungkan ketiga jenis energi ini. Pada saat itu, jika Anda menggunakan energi yang menyatu untuk mengaktifkan seni bela diri Anda, itu akan sangat kuat, kata Marten kecil. Kedengarannya bagus. Tapi formasi ini jelas bukan penurut. Sebelumnya, saya sudah mencoba dan gagal. Saat ini, masih menguras Yuan powerku, Lindong tersenyum pahit sambil berkata. Berdasarkan kemampuanmu, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mempengaruhi formasi ini. Anda perlu memiliki objek yang dapat mendominasinya untuk menaklukkannya dan mengklaimnya untuk Anda gunakan sendiri. Little Marten ternyata sangat bijaksana saat berbicara setelah beberapa saat merenung. Lindong mengerutkan alisnya. Formasi ini bukan objek biasa dan seharusnya memiliki latar belakang yang cukup tangguh. Karena itu, tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Formasi ini pasti merupakan magnum opus dari seorang praktisi super elit. Jika kebanyakan orang biasa menguasainya, mungkin hanya sedikit yang bisa mereka lakukan. Namun, kamu berbeda, Marten kecil tersenyum sebelum menunjuk ke otak Lindong dan juga telapak tangannya. Meskipun Lindong diam-diam dikejutkan oleh praktisi super elit yang disebutkan oleh Little Marten, dia dengan cepat memulihkan kesadarannya. Setelah itu, dia dengan lembut mencengkeram telapak tangannya sebelum dia berkata, apakah Anda mengacu pada tablet pemakan leluhur dan jimat batu misterius? Ya. Terlepas dari latar belakang formasi ini, simbol pemakan leluhur dan tablet kuno misterius dapat menaklukkannya. Little Marten menganggukkan kepalanya seperti yang dikatakan. Apa lucon? Simbol melahap leluhur adalah salah satu dari 8 simbol kuno di dunia. Itu lahir dari alam dan memiliki kemampuan untuk melahap dunia. Sementara itu, tablet batu misterius juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Sebelumnya, bahkan Little Marten gagal menguraikan latar belakang penuhnya. Dengan 2 benda surgawi yang menekannya, terlepas dari siapa pencipta formasi ini, ia tidak dapat menahannya. Ketika dia melihat betapa terhukumnya Little Marten, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi, dia segera duduk sebelum dia dengan sungguh-sungguh berteriak. Kalau begitu, mari kita mulai. Ya. Little Marten dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum tersenyum dan berkata, sepertinya itu adalah berkah tersembunyi. Jika Anda dapat mengendalikan formasi ini, mungkin itu akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan. Lindong mengangguk dan dia tidak berbicara lagi. Dengan kilatan terbakar yang mengalir di matanya, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Dia penasaran untuk mengetahui seberapa kuat formasi ini. Terlepas dari latar belakang praktisi super elit yang menciptakan formasi ini, karena itu ada di dalam tubuhnya, bahkan jika itu adalah naga, ia harus melingkar, jika itu harimau, ia harus berlutut. Chapter 473. Formasi alam semesta kuno. Pikiran Lindong kembali ke tubuhnya, dan formasi kuno yang melayang di atas dantiannya sekali lagi muncul di depan matanya. Formasi bercahaya kuno memancarkan cahaya redup. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa garis bercahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi menggeliat saat mereka berubah.
Karena itu, formasinya tidak memiliki bentuk yang tetap, membuatnya tampak seolah-olah berubah setiap detik. Lindong hati-hati memeriksa formasi kuno sementara kekaguman tebal mengalir di matanya. Formasi ini sangat kompleks dan sulit baginya untuk membayangkan bagaimana formasi kompleks seperti itu bisa ada. Tidak peduli seberapa berbakat orang biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat formasi lain seperti ini bahkan setelah mencoba yang tak terhitung jumlahnya, bergema Little Marten dalam pikiran Lindong. Itu pasti sangat memperhatikan formasi magis ini juga. Sebelumnya, formasi ini disimpan di dalam sajadah akumulasi roh, menyembunyikan sebagian besar kemampuannya. Aku ingin tahu apakah itu niat asli penciptanya. Dalam hal ini, bahkan jika orang lain memperoleh sajadah akumulasi roh, dia hanya akan dapat menggabungkan dua jenis energi yang berbeda. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Kali ini, jika bukan karena fakta bahwa Sichuan secara tidak sengaja merobek sajadah akumulasi roh, dan formasi di dalamnya secara kebetulan menembus ke dalam tubuhnya, dia dan Little Marten kemungkinan tidak akan menyadari betapa kuatnya formasi ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindong bertanya. Dia tidak tahu bagaimana cara menekan formasi kuno ini. Karena itu, dia hanya bisa meminta bantuan Little Marten. Sebagian besar formasi, terlepas dari seberapa rumitnya mereka, semuanya dipotong dari cetakan yang sama. Oleh karena itu, selalu ada titik fokus di dalam. Selama kita bisa menekan titik fokus itu, kita bisa menekan seluruh formasi. Suara Little Marten perlahan terdengar. Titik fokus. Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya saat dia menatap formasi kuno dengan penuh perhatian. Kompleksitas formasi menyebabkan kepalanya sedikit sakit. Lagi pula, bukanlah hal yang mudah untuk mengungkap titik fokus dari formasi yang begitu rumit. Yang disebut titik fokus adalah titik di mana semua energi dalam formasi dikumpulkan. Karena sifat kompleks dari formasi ini, jika tidak diam, bahkan saya tidak akan dapat menemukan titik fokusnya. Namun, karena itu terus menghabiskan kekuatan Yuan Anda dapat menggunakannya untuk melacak titik fokusnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata Lindong sedikit cerah sebelum dia segera menganggukkan kepalanya. Segera, aliran Yuan Power dengan cepat menyembur keluar dari dantiannya dan mengalir ke formasi kuno. Sehubungan dengan kekuatan Yuan yang dikirim ke depan pintunya, formasi kuno tidak menolaknya karena sepenuhnya menyerap semuanya. Sementara itu, pikiran Lindong perlahan mulai merasakan arah aliran Yuan Power. Ini adalah pekerjaan yang cukup melelahkan dan kerumitan formasi kuno bahkan membuat Marten kecil terpesona. Oleh karena itu, Lindong gagal berulang kali saat dia mencoba mengikuti aliran Yuan Power, menyebabkan dia menjadi agak frustrasi. Namun, meskipun dia merasa frustrasi, dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa terburu-buru. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa menenangkan diri dan terus mencoba mendeteksi aliran Yuan Power. Akhirnya, dia diam-diam membenamkan dirinya ke dalam formasi yang sangat kompleks. Pencarian ini berlangsung sangat lama. Bahkan untuk seseorang seperti Lindong, itu masih memakan banyak energi mentalnya. Oleh karena itu, orang lain mungkin akan berakhir dengan bunuh diri. Berdengung. Bagian dalam tubuh Lindong sangat sunyi. Beberapa saat kemudian, dengungan yang sangat samar tiba-tiba bergema dari formasi kuno. Begitu suara itu terdengar, Lindong segera terbangun. Segera, kegembiraan yang luar biasa melonjak dari dalam hatinya, sementara tatapannya terpaku erat pada suatu tempat di dalam formasi kuno. Dia akhirnya menemukan di mana energi itu berkumpul. Little Marten, yang mengikuti situasi dengan cermat, akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya Lindong akhirnya menemukan titik fokus dan meskipun butuh waktu cukup lama untuk melakukannya, itu adalah pencapaian yang cukup bagus. Sekarang, saya akan mencari tahu gelombang apa yang bisa Anda aduk. Lindong menekan kegembiraan liar di hatinya saat dia menatap formasi kuno. Akhirnya, dia tersenyum sambil menggerakkan pikirannya. Segera, simbol seperti lubang hitam muncul di atas formasi, aliran Devouring Force muncul darinya. Itu adalah simbol melahap leluhur. Begitu simbol pemakan leluhur muncul, formasi kuno di bawah tampaknya telah merasakan sesuatu yang dapat mengancam keberadaannya saat cahaya di sekitarnya tiba-tiba meningkat.
Perubahan mendadak ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut dan tanpa sadar berseru kaget. Dia tidak pernah mengharapkan formasi belaka untuk benar-benar memiliki kecerdasan seperti itu. Suos! Sementara hatinya masih sedikit shock, Lindong memfokuskan pikirannya. Segera, simbol leluhur yang memakannya sekali lagi berada di bawah kendalinya saat itu berubah menjadi sinar hitam. Bersama dengan pikirannya, itu masuk ke dalam formasi kuno. Berdengung. Berdengung. Setelah simbol pemakan leluhurnya dengan paksa menerobos masuk, suara mendengung yang aneh segera meletus dari formasi kuno. Sebuah kekuatan hisap yang kuat meledak, secara paksa menyedot pikiran Lindong ke dalam formasi. Begitu dia tersedot, pikiran Lindong langsung kosong. Namun, dia dengan cepat memulihkan kesadarannya. Dia melihat cahaya terang yang mengelilingi tubuhnya, dan yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa dia sekarang berada di tanah yang tidak dikenal. Garis bercahaya bersilangan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, sementara jalur cahaya memanjang dari kakinya, samar-samar tampak seolah-olah itu adalah urat nadi dunia. Aku di dalam formasi. Lindong tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia sebenarnya telah tersedot ke dalam formasi. Sementara itu, simbol pemakan leluhur diam-diam melayang di atas Lindong, aliran kekuatan pemakan terus-menerus muncul untuk melindunginya. Lindong melihat ke depan dan melihat bola bercahaya bulat. Sensasi kuno namun mendalam samar-samar muncul darinya dan sepertinya ada huruf-huruf kuno yang tertulis di permukaannya. Formasi alam semesta kuno. Lindong menejamkan matanya saat dia mencoba menguraikan karakter kuno. Akhirnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu nama formasi ini? Wah, cukup arogan. Itu benar-benar berani menamai dirinya sendiri setelah alam semesta. Lindong, kamu saat ini berada di titik fokus formasi. Selama Anda dapat menekan bola bercahaya, Anda dapat mengontrol formasi. Suara Little Marten bergema dari luar formasi kuno. Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia menghela napas dalam-dalam saat matanya berubah serius. Dengan lambaian telapak tangannya, simbol leluhur Devouring segera melesat maju, berubah menjadi lubang hitam saat melayang di atas bola bercahaya. Segera, kekuatan Devouring yang kuat segera tersapu. Berdengung. Berdengung. Seolah merasakan maksud dari simbol melahap leluhur, bola bercahaya itu mulai menggeliat. Segera, beberapa pilar cahaya ditembakkan dan benar-benar berhasil menangkis kekuatan Devouring dari simbol Devouring leluhur. Seperti formasi yang tangguh, setelah melihat ini, murid Lindong menyusut sedikit. Meskipun dia masih tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan simbol pemakan leluhur dengan kekuatannya saat ini, formasi ini bagaimanapun juga tidak berada di bawah kendali siapapun. Namun, ia masih mampu mempertahankan diri melawan kekuatan simbol leluhur yang memakan. Formasi kuno ini benar-benar tidak sederhana. Meskipun demikian, terlepas dari seberapa kuat dirimu, kamu masih menjadi objek tanpa tuan. Lebih jauh lagi, ini adalah tubuhku dan kamu tidak punya hak untuk melakukan sesukamu. Mata Lindong berubah serius. Dia harus menekan formasi ini, atau yang lain, itu akan terus menguras yuan powernya. Jika formasi tumbuh semakin kuat, itu bahkan dapat mengambil alih tubuhnya dan menyebabkan kerusakan besar padanya. Gemuruh. Saat Lindong mendesak simbol pemakan leluhurnya, lubang hitam itu tumbuh semakin besar. Aliran Devouring Force yang agung terus-menerus menyerbu bola bercahaya itu. Saat itu sedang diserang oleh simbol Devouring leluhur, bola bersinar mati-matian mencoba untuk melawan, secara signifikan memperlambat Devouring Force. Ketika dia melihat kebuntuan ini, Lindong dengan dingin mendengus. Dengan jentikan pikirannya, kilatan putih tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke formasi semesta. Itu berubah menjadi jimat batu saat muncul di depan Lindong. Pergi! Setelah jimat batu misterius tiba, di bawah instruksi Lindong, segera muncul di bawah bola bercahaya. Cahaya putih hangat muncul, bergabung dengan Devouring Force untuk membentuk layar bercahaya hitam dan putih yang aneh. Namun, yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa Devouring Force ini, yang seharusnya bisa melahap segalanya, sebenarnya menjadi lembut setelah bersentuhan dengan cahaya putih dari jimat batu.
Berkat layar bercahaya ini, bola bercahaya yang melawan dengan keras akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Terbukti, melawan kekuatan gabungan dari dua harta surgawi, bahkan formasi alam semesta kuno ini tidak punya pilihan selain menyerah. Layar bercahaya hitam dan putih menyelimuti bola bercahaya. Satu di atas dan satu di bawah, dua benda surgawi benar-benar menekan formasi alam semesta kuno. Getaran dari bola bercahaya akhirnya menghilang. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajahnya. Berkat kekuatan gabungan dari simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius, ia mampu menekan formasi alam semesta kuno yang tidak diketahui asalnya. Mulai sekarang, formasi ini adalah miliknya. Meskipun dia telah kehilangan sajadah akumulasi roh, Lindong telah memperoleh formasi alam semesta kuno yang bahkan lebih kuat dan misterius. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Sichuan, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih. Di dalam ruang kunci kuno yang misterius, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka. Segera, sudut mulutnya bergerak membentuk senyum sedingin es saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.